Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yusuf, sudah kenal ya. Dan pagi ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bilangan cacah. Yang pertama ialah apa itu pengertian bilangan cacah. Di sini anggota himpunan bilangan cacah adalah dari 0 dan seterusnya, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ruang lingkup pembelajarannya untuk anak SD biasanya itu bertahap, bisa dari 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10, dan kalau sudah kelas 3 lebih bisa sampai 20 sampai 99. Selanjutnya adalah ketidaksamaan dalam bilangan cacah. Dalam bilangan cacah ada ketaksamaan. Contohnya 3 lebih besar dari 8. Dibaca 3 kurang dari 8. Nanti ketidaksamaan ini akan saya tampilkan saja dengan gambar. Kemudian masuk ke dalam perhitungan dalam bilangan cacah. Untuk perhitungan yang pertama itu adalah penjumlahan. Yang dimaksud dengan penjumlahan itu, yang pertama fakta dasarnya ialah penjumlahan kombinasi dari bilangan 0 sampai 9. Jadi ada 100 kombinasi fakta dasar penjumlahan, yaitu 0 ditambah 0 dan seterusnya. Dalam penjumlahan itu ada 4 pendekatan. Yang pertama, penjumlahan melalui kumpulan, kemudian penjumlahan melalui pengukuran, penjumlahan melalui mesin fungsi, dan penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Kemudian sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama ialah bersifat tertutup. Hasil penjumlahan 2 bilangan cacah atau lebih adalah bilangan cacah. Yang kedua, pertukaran. 2 bilangan cacah jika dijumlahkan itu jika ditukar hasilnya akan tetap sama. Untuk perhitungan yang kedua ialah pengurangan bilangan cacah. Sama seperti penjumlahan, ada 100 kombinasi fakta dasar dalam pengurangan. Contohnya 18 dikurangi 9 sama dengan 9 dan lain-lain. Pengurangan bilangan cacah itu ada 3 macam keadaan. Yang pertama, membuang. Yang kedua, mencari suku yang hilang. Dan yang ketiga, membandingkan. Soal apa itu pengurangan nanti akan saya tampilkan di dalam slide saja. Teman-teman bisa membaca. Kemudian sifat dari pengurangan sama seperti sifat penjumlahan. Yang pertama, tapi agak berbeda. Yang pertama, tidak tertutup. Kalau penjumlahan bersifat tertutup, kalau pengurangan tidak bersifat tertutup. Hasil pengurangan 2 bilangan cacah atau lebih belum tentu bilangan cacah, berbeda dengan penjumlahan. Yang kedua, tidak komutatif. 2 bilangan cacah yang dikurangkan tidak dapat dipertukarkan letaknya, tidak seperti penjumlahan. Kalau penjumlahan bisa, kalau pengurangan tidak bisa. Jadi kalau pengurangan 2 bilangan itu jika ditukar
hasilnya akan berbeda, tidak sama. Kemudian ke perhitungan yang ketiga ialah perkalian. Dalam perkalian juga terdapat 100 kombinasi fakta dasar, mulai dari 0 kali 0, kemudian 0 kali 1, seterusnya sampai 9 kali 9. Dalam perkalian bilangan cacah terdapat 8 pendekatan untuk menjelaskan perkalian, yaitu bisa melalui kumpulan, melalui pengukuran, melalui jajaran, melalui produk Cortesius, melalui alat peraga nilai tempat, melalui mesin fungsi, kemudian sebagai penjumlahan berulang, dan yang terakhir cara mendatar dan bersusun. Kemudian sifat-sifat perkalian ada 5. Yang pertama, hasil perkalian dua bilangan cacah atau lebih merupakan bilangan cacah, yaitu sifat seperti penjumlahan. Yang pertama tadi tertutup. Kemudian yang kedua, pertukaran. Pertukaran itu antara jika dibalik itu hasilnya tetap sama. Contoh, 1 kali 4 itu sama dengan 4 kali 1. Yang ketiga adalah pengelompokan. Di sini biasanya ditulis dengan tanda buka kurung dan tutup kurung. Kemudian yang keempat adalah distributif. Contohnya seperti yang sifat ketiga tadi, jika diperkalikan itu akan terjadi proses ini. Dan yang kelima adalah sifat bilangan 0 dan 1. Sembarangan bilangan cacah jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Dan sembarang bilangan cacah jika dikalikan dengan 1 maka hasilnya akan seperti bilangan cacah tadi. Contohnya, kalau yang 0 itu 8 dikali 0 hasilnya akan tetap 0. Dan jika 8 dikali 1 maka hasilnya akan 8. Lanjut, yang terakhir adalah lawan dari perkalian, yaitu pembagian. Di sini fakta dasarnya adalah pembagian itu mulai dari 0 sampai dengan 81, tidak sampai 100, karena tidak semua bilangan dari 1 sampai 100 itu bisa dibagi. Kemudian pendekatan dalam pembagian itu ada 7. Yang pertama, melalui kumpulan, kemudian yang kedua melalui pengukuran, kemudian melalui jajaran, melalui mesin fungsi, kemudian pembagian sebagai pengurangan berulang, pembagian sebagai kebalikan perkalian, dan terakhir pembagian dengan cara bersusun. Dan sifat-sifat pembagian itu ada 5 juga. Yang pertama, tidak tertutup. Lawan dari perkalian. Hasil pembagian dua bilangan cacah atau lebih belum tentu berupa bilangan cacah. Yang kedua, tidak komutatif. A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Jika perkalian tadi sama, kalau pembagian kebalikannya berarti berbeda. 4 dibagi 1 tidak sama dengan 1 dibagi 4. Yang ketiga adalah tidak asosiatif. A dibagi B dalam kurung dibagi C tidak sama dengan A dalam kurung A dibagi B tutup kurung dibagi C. Dan kelima,
bilangan dibagi 0. Sembarangan bilangan cacah dibagi dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Itulah penjelasan saya tentang materi bilangan cacah. Sekian atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.